Halo Kumadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ricuh dan saling dorong, warnai unjuk rasa menolak kebijakan Pemkab Pangandaran meminjam uang untuk menutupi defisit anggaran. Padamnya aliran listrik di Bogor Raya membuat pemantauan muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa terganggu. Buruh dari kabupaten kota di seluruh wilayah Jawa Barat gelar demo serentak tuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota yang hanya naik 3,57%. Kita ke informasi pertama. Aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemkab Pangandaran meminjam uang untuk menutupi defisit anggaran ricuh. Bupati sempat dievakuasi petugas keamanan karena pengunjuk rasa bersikap ingin menyerang sang bupati. Unjuk rasa ini berorasi di depan kantor DPRD Kabupaten Pangandaran yang tengah menggelar rapat bersama Bupati Pangandaran soal rencana Pemkab meminjam uang ke bank sebesar 350 miliar rupiah. Rasa menolak rencana tersebut, tidak sabar menunggu anggota DPRD. Pengunjuk rasa mendobrak pintu gerbang dengan mobil komando. Aksi ini dibalas dengan gas air mata sehingga massa kabur keluar komplek DPRD. Pengunjuk rasa menyatakan bahwa menutup defisit anggaran dengan berutang ke bank bukan solusi baik dan akan menyisakan beban bagi pemerintahan yang akan datang. Usai rapat bersama DPRD selesai, Bupati yang akan kembali ke kantornya dengan berjalan kaki diadang oleh massa. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dengan aparat dan Satpol PP yang mengawal Bupati untuk rasa mereda setelah pengunjuk rasa ditemui Ketua DPRD yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut baru usul dan belum menjadi keputusan Bupati dan DPRD. Bukan mengancam, bisa ya, bisa tidak. Kan masih diajukan kemana? Ke Kementerian apa? Mendagri sama kan bisa juga tidak setuju. Ada 3 menteri apa ya? Kalaupun disetujui, saya kan tentu menghitung berapa sih yang perlu nyerpisit ini. Nanti tidak 300, mungkin 200 juga cukup, mungkin 150 juga cukup. Kita nanti kaji. Sekarang hanya tinggal kan bisa juga tidak disetujui. Kan tidak ada masalah. Tapi APBD kan yang saya tetapkan karena tanggal besok hari terakhir kan. Saya juga pingin nanti teman-teman masyarakat yang tadi mengadakan audiensi sangat memahami, ya. Harapan kami sangat memahami bahwa penetapan RAPBD ini ya terkait dengan pinjamannya belum final. Karena nanti harus ada rekomendasi dari 3 kementerian. Berarti yang digadang-gadang 300 sekian itu belum Kan baru usulan. Ya. Baru usulan. Manakala tidak ini punya solusi apa ini? Ya maka nanti harus dilakukan evaluasi. Baik oleh kami, tentu baik oleh pemerintah provinsi. Sebuah mikrobus travel yang mengangkut 6 orang penumpang termasuk sopir menyeruduk truk pengangkut batu bara di Tol Cipularang Purwakarta Kamis dini hari. Akibatnya 2 orang tewas dan 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kerasnya benturan membuat mikrobus Elf ini ringsek di bagian depan. Mobil rusak parah akibat menabrak bagian belakang truk pengangkut batu bara di kilometer 75 ruas tol Cipularang Purwakarta Kamis dini hari. Musibah terjadi saat mikrobus Elf yang berisi 6 orang termasuk sopir melaju dari Jakarta menuju Bandung. Saat melintas di kilometer 75, diduga pengemudi hilang kendali akibat mengantuk. Mobil pun akhirnya menabrak bagian belakang truk hingga bagian depan mobil ringsek dan tersangkut di belakang truk. Mobil sempat terseret hingga 100 meter. Hampir 100 meter. Dan dari supir dump truck setelah kita minta keterangan, dia mengira kalau itu pecah ban dari ban dump truck. Akhirnya ke pinggir di lajur 1. Setelah supir dump truck turun, ternyata ada mobil elf nabrak di belakang pantat dump truck. 2 korban tewas dalam musibah ini adalah pengemudi mikrobus Aib Sarip Hidayat dan Iso Suhartini, seorang penumpang yang duduk di depan.
Kedua korban adalah warga Tasikmalaya. Sedang 4 penumpang lain yang mengalami luka berat dan ringan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Mikrobus dan truk yang terlibat tabrakan telah dibawa ke pos derek tol Cipularang di gerbang tol Jatiluhur. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kasus ledakan tabung gas alam terkompresi yang diangkut truk di Jalan Raya Sukabumi Bogor Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Komite Keselamatan Nasional Transportasi dan Puslap For Mabes Polri Rabu lalu memeriksa truk pengangkut tabung gas dan tempat kejadian. Petugas mengukur radius dampak ledakan dan mencari barang bukti terkait penyebab meledaknya tabung gas. Rabu siang, petugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turun ke tempat kejadian meledaknya tabung gas alam terkompresi (CNG) yang diangkut truk di Jalan Raya Bogor Sukabumi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi 2 hari lalu yang menelan 2 korban jiwa. KNKT ikut menyelidiki penyebab kecelakaan karena kecelakaan ini masuk kategori kecelakaan sangat berbahaya. Petugas KNKT melihat dampak ledakan termasuk beberapa rumah warga yang rusak. Berbeda dengan keterangan warga di lokasi yang menyebut tercium bau gas usai ledakan, KNKT menyebut gas alam terkompresi atau CNG justru tidak berbau dan jauh berbeda dengan LPG ketika terjadi kebocoran yang memang diberi bau sebagai penanda kebocoran. Investigator KNKT akan mencoba mencari penyebab ledakan serta merekomendasikan tindakan korektif ke depannya agar kecelakaan serupa tak terjadi. Edukasi kepada masyarakat bahwa bila ada terjadi situasi ledakan, setelah ledakan misalkan itu warga kalau bisa dievakuasi sekitar radius 50 meter dari kejadian. Selain KNKT, petugas Puslap For Mabes Polri juga memeriksa truk pengangkut tabung gas alam terkompresi CNG yang berada di halaman parkir belakang Polres Sukabumi. Bagian belakang bak truk terutama bagian besi penghalang tabung gas bengkok dan sebagian hilang diduga akibat tekanan ledakan gas. Menurut pengemudi truk angkutan gas, dari 20 tabung gas yang dibawa, ada 1 tabung gas yang meledak. Ledakan tabung gas alam terkompresi belum pernah terjadi sebelumnya. Sorenya, tim Puslap For Bareskrim Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dengan menyusuri ke arah selatan dari tempat kejadian dalam radius 1 km. Pada jarak sekitar 700 meter, tim Puslap For menemukan besi pengikat tabung gas. Sementara tabungnya belum ditemukan. Sedang Polres Sukabumi menyatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab terjadinya ledakan tabung gas tersebut. Memang salah satu alat bukti yang kuat nggak Bang kalau itu harus diperlukan? Ya, kita juga harus lengkap. Maksudnya kan dari 20 gasnya mana yang menjadi pemicu. Oh, masih ada upaya pencarian lagi ya Pak? Masih terus kita. Akibat meledaknya tabung gas alam terkompresi ini, 2 orang meninggal dunia dan 7 korban lainnya mengalami luka ringan. Polisi telah memeriksa sejumlah orang. Selain Perdian, pengemudi truk pengangkut tabung gas, sejumlah orang dari PT Raja Gas Samudra perusahaan pemasok gas juga sudah dimintai keterangan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor Rabu malam membuat ratusan rumah warga di 2 kecamatan terendam banjir. Petugas bahkan harus mengevakuasi 1 keluarga yang terjebak di tengah luapan air Sungai Cisadane. Evakuasi 1 keluarga yang terjebak luapan Sungai Cisadane ini dilakukan petugas gabungan Damkar dan BPBD di Kampung Panaragan, Kota Bogor Rabu malam. Penyelamatan pun berlangsung dramatis karena di tengah derasnya aliran air dan minimnya cahaya penerangan. 1 keluarga itu dia mendirikan bangunan yang berada di pinggir kali, berada di seberang Kelurahan Panaragan. 1 keluarga terjebak, kita mengevakuasi dengan menyisir pinggiran kali Sadane. Ya, kondisi air di Sadane itu sudah meluap dan membanjiri rumah warga sebanyak 1 RT. Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Bogor ini juga menyebabkan ratusan rumah warga di Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Utara terendam banjir setinggi 1 meter. Sebagian warga memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman dan sebagian lainnya memilih bertahan di rumah menunggu surutnya air. Luap ya. Sungai apa tuh Pak? Ciluar. Sungai Ciluar. Ya, Ciluar. Tadi hujannya deras atau kayak gitu? Deras.
sekali. Karena malam ini mau ngungsi atau tetap menunggu surut di rumah Nunggu gitu? surut aja. Nunggu surut aja. Surut, mungkin langsung dibersihkan, silangnya. Kalau kami evakuasi ke Aula Serbaguna dan evakuasi ke beberapa tempat hotel yang aman. Untuk sementara sebagian warga masih membersihkan dan mengamankan barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir, sejumlah barang milik warga gagal diselamatkan karena air datang secara tiba-tiba. Petugas masih melakukan pendataan warga yang terdampak akibat luapan air banjir. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Aliran listrik di Kota Bogor Rabu malam juga sempat padam. Selain menyulitkan warga, padamnya aliran listrik membuat pemantauan muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa juga terganggu. Selain dilanda hujan deras dan banjir, suasana Kota Bogor Rabu malam mendadak gelap gulita akibat pemadaman listrik oleh PT PLN. Bukan hanya rumah-rumah warga, sejumlah lampu penerangan jalan dan lampu lalu lintas pun mati di area pusat kota selama lebih dari 2 jam. Dari pernyataan PT PLN yang diunggah di akun resmi media sosial mereka, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan sistem kelistrikan dari PLTP Salak dan PLTU Pelabuhan Ratu. Padamnya aliran listrik juga menghambat petugas Bendung Katulampa Bogor dalam memantau debit air Sungai Ciliwung. Menghambat untuk memonitor tinggi muka air, kita kembali ke manual, kita berjalan ke Bendung menggunakan senter karena mati lampu. Untuk pelaporan kita memakai HP, sementara yang lain masih dalam kendala karena mati lampu. Padamnya aliran listrik mengakibatkan proses pemantauan tinggi muka air harus dilakukan secara manual. Petugas mengharapkan adanya pemenuhan sarana genset agar jika aliran listrik PLN padam, pemantauan muka air Ciliwung tidak terganggu. Apalagi Bendung Katulampa Bogor menjadi objek vital yang memberikan peringatan dini banjir bagi warga di Ibu Kota Jakarta. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka dan disolatkan oleh warga dan kerabat, jenazah korban KKB Satiman akhirnya dimakamkan. Korban baru bekerja selama seminggu di proyek pembangunan puskesmas di Papua. Jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua warga Kota Banjar Satiman Rabu dini hari dipulangkan ke kampung halamannya. Setelah disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, Rabu siang, jenazah Satiman dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya. Korban diketahui berangkat ke Papua untuk bekerja, sekaligus berkumpul bersama ayah dan kakak korban. Korban baru seminggu bekerja di Papua, mengerjakan proyek pembangunan puskesmas. Tapi ada KKB, dia sempat sih di tim sama kawan-kawan, cuma ditangkap saja. Cuma keluarga ini melawan sehingga pertama kena bacok hampir patah, terus panah kakinya, terus terakhir kepala bocor. Ditembak. Pak, ini udah almarhum punya meninggalkan anak istri? Meninggalkan. Berapa itu? Kalau nggak salah 2 itu. 2 anak ya. Itu almarhum ini baru pertama kali kerja. Baru seminggu, Pak.